No, esa es la piña migrante. De su niña. Okay. Ya ni que sé que tengo, no voy a... Sí, más vale, ¿verdad? Pero mejor miren la firma ni la sacamos. Si quieres, platíqueme. Selamat datang kembali di channel gue. Video kali ini gue akan bahas video yang gak masuk akal, tapi ini nyata. Dan saat lo mendengarnya, gue yakin lo 100% tidak akan percaya. Tapi itulah kejadiannya. Tapi sebelum itu, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini beserta notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video gore creepy kriminal. Setelah sudah siap, langsung saja ke kronologinya. Pada tanggal 21 Maret 2010, keluarga Gabara kembali dari perjalanan ke rumah mereka yang berada di Meksiko. Lalu ada orang tua yang bernama Lizette yang menidurkan putri mereka tanpa menyadari bahwa itu akan menjadi saat terakhir mereka melihat salah satu dari mereka hidup. Keesokan paginya, pengasuh keluarganya yang bernama Erika memasuki kamar anaknya. Lalu si Erika terkejut saat tidak ada satu anak pun yang ada di sana. Tempat tidurnya kosong, dia tidak dapat menemukan gadis berusia 4 tahun itu dimanapun di kamarnya. Dia membalikkan semuanya sambil mencarinya sebelum akhirnya memberitahu ibu dari anak-anak gadis itu. Lalu si ibunya pun ikutan kaget dong atas apa yang dia saksikan. Padahal dia itu persis meletakkan anaknya di kamar itu. Lalu tanpa pikir panjang, dia langsung cepat memberitahu pihak berwenang. Dan mereka mulai menyelidiki hilangnya gadis kecil itu segera. Namun kasus ini tidak seperti apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Salah satu dari anaknya memiliki cacat fisik yang parah sehingga dia tidak mungkin bisa kabur kemanapun sendirian. Tetapi para penyelidik tidak menemukan bukti-bukti bahwa ada orang yang membobol rumah dan menculiknya. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Jadi setelah menghabiskan semua pilihannya, kantor jaksa yang agung dengan cepat membuat poster yang menjelaskan situasi penyair dan memperkenalkannya di mana-mana di wilayah tersebut. Adiknya yaitu Arlette juga mengunggah beberapa gambar di media sosial. Secara mengejutkan, postingan media sosial ini menjadi sangat viral, menjadikan hilangnya Pet menjadi berita utama nasional. Pada malam hari, Lizette bahkan merilis pesan di televisi kepada para penculik potensial yang meminta mereka untuk mengembalikan putrinya, yang dia klaim bahwa mereka bisa meninggalkan Pet di pusat perbelanjaan atau tempat ramai lainnya dan keluarga tidak akan mengajukan tuntutan apapun terhadap mereka. Sayangnya tidak satu pun dari upaya ini menghasilkan apapun sampai 9 hari kemudian pada tanggal 31 Maret ketika tubuh gadis kecil itu ditemukan kembali, di mana semuanya dimulai. Dan yang paling tololnya adalah dia sebenarnya tidak hilang, tetapi terselip di antara kasur dan kaki tempat tidur. Di permukaan ini seharusnya menjadi akhir dari kasus penyair, namun ketidakkonsistenan seputar hilangnya dia terlalu signifikan untuk diabaikan. Sebagai permulaan, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun melihat tubuh gadis kecil itu hanya beberapa kaki dari tempat dia seharusnya tidur. Rumah Gabara diselidiki oleh para profesional yang juga menggunakan anjing yang sangat terlatih. Bagaimana mereka bisa melewatkan sesuatu yang begitu jelas dalam pencarian mereka? Yang terpenting, bagaimana tidak ada seorang pun yang mengunjungi kamarnya, memperhatikan baunya, seperti ya udah 9 hari dia nggak ketemu. Masa iya mayat udah 9 hari di kamar nggak ketahuan? Sampai di hari ke-9 mereka baru sadar tuh atas bau busuk yang berasal dari kamar anaknya. Diperkirakan anaknya meninggal di hari ke-3 saat pencarian berlangsung. Dan ditambah lagi si keluarga ini punya anjing, dan nggak mungkin juga anjing nggak mencium bau bangke yang sudah meninggal berhari-hari. Dan yang membuat gue sulit untuk percaya lagi, ruangan itu yang bekas anaknya terselip
sampai meninggal itu dikonfirmasi juga dipakai tuh oleh orang di situ untuk tidur. Dan emang gak masuk akal sih, gak ditemukan tuh anak padahal dia tidur di ruangan yang sama dan gak kecium juga oleh hidungnya. Mungkin penciuman keluarga ini rada-rada terganggu ya kemungkinannya. Dan juga saat itu pihak berwenang sempat juga tuh ke ruangan yang sama. Saat itu polisi juga gak sadar bahwa mayatnya ada di situ dan gak hilang sebenarnya. Bahkan Lezet memberikan wawancara sambil duduk di atas tempat tidur, tempat tubuh Pat ditemukan. Bagaimana dia bisa tidak memperhatikan? Satu-satunya penjelasan logis untuk semua pertanyaan ini adalah bahwa tubuh Pat tidak berada di bawah kasur selama pencarian awal, melainkan ditempatkan di sana oleh seseorang, mungkin salah satu atau kedua orang tuanya. Menurut laporan koronel resmi, Pat pindah ke tempat tidurnya sendiri dan jatuh terlentang ke celah antar kasur dan rangka. Di sana dia menempel dan meninggal sebelum si pengasuh Erika datang mencarinya di pagi hari. Beberapa hari sebelumnya saat menunjukkan Pat barang-barang selama wawancara, lebih memprihatinkan adalah bahwa selama video resmi di mana pihak berwenang menemukan mayat, para penyelidik juga menemukan banyak noda darah yang tersembunyi di spray. Beberapa di antaranya seukuran bola sepak. Pada satu titik selama video, salah satu para penyelidik bahkan berkomentar bahwa mereka merujuk pada orang tua Pat yang memukuli anaknya tersebut. Meskipun demikian, laporan resmi tersebut sepenuhnya mengesampingkan kekerasan fisik dan secara misterius tidak menyebutkan noda darah. Ketika semua ini keluar, hal itu menyebabkan kemarahan besar di Meksiko yang menyebabkan Alberto Bazabas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai jaksa agung. Segera bagian Meksiko, dari apa yang gue baca tentang insiden ini, semua tentang kasus ini menunjukkan adanya upaya menutup-nutupi oleh pihak berwenang. Mungkin salah satu atau kedua orang tua secara tidak sengaja membunuh anak tersebut saat menyerangnya dan muncul dengan skema rumit untuk menyembunyikan kejahatan mereka, sambil juga menarik perhatian media. Dan untuk ini pasti ada seorang yang terlibat dalam rencana ini. Tentu saja semua ini hanya dugaan gue karena tidak ada bukti yang membuktikan kesalahan dari kedua orang tua. Sayangnya kita mungkin tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada Pat. Dia sangat malang pada malam itu, kecuali tentu saja seorang dengan wawasan atau pengetahuan memutuskan untuk maju meskipun setelah 14 tahun tampaknya semakin tidak mungkin dikatakan jika orang tua adalah orang-orang yang menyebabkan tragedi ini. Jadi itu saja kasus yang tidak masuk akal, tapi ini nyata adanya. Kalau kata Om Deddy, fenomenanya ada, di mana anak dikira hilang malah terselip di kasur dan udah 9 hari baru ditemukan. Rada-rada nggak masuk akal, tapi biarkan Tuhan yang tahu. So itu saja yang dapat gue sampaikan. Bertemu lagi di video selanjutnya kalau ada kesempatan. See you on the next video and bye bye.